Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. La haula wala quwata illa billah. Anak-anak kelas 11 yang saya sayangi, saya cintai, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi akidah akhlak bab 2, aliran dan tokoh ilmu kalam, bagian B, aliran Khawarij. Khawarij ini merupakan suatu aliran dalam kalam yang bermula dari sebuah kekuatan politik. Dikatakan Khawarij yang berarti orang-orang yang keluar, karena mereka keluar dari barisan pasukan Ali saat mereka pulang dari perang Siffin yang dimenangkan oleh Muawiyah melalui tipu daya perdamaian. Gerakan Eksodus itu mereka lakukan karena tidak puas dengan sikap Ali menghentikan peperangan, padahal mereka hampir memperoleh kemenangan. Sikap Ali menghentikan peperangan tersebut menurut mereka merupakan suatu kesalahan besar, karena Muawiyah adalah pembangkang, sama halnya dengan Tolhah dan Zubair. Oleh sebab itu tidak perlu ada perundingan lagi dengan mereka, dan Ali semestinya meneruskan peperangan sampai para pembangkang itu hancur dan tunduk. Ya, dalam kisahnya dalam peperangan Siffin kan pasukan Ali hampir menang. Kemudian pasukan Muawiyah mengikat mushaf Al-Quran di ujung tombak, kemudian diangkat tinggi ke atas sebagai tanda mengajak damai. Nah, kemudian Sayyidina Ali, orang yang sangat bijak dan tidak mau terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin, maka beliau menyetujui perdamaian itu. Nah, kebijakan itulah yang ditentang oleh orang-orang yang akhirnya menjadi kelompok Khawarij. Kemudian orang-orang Khawarij mulai mengkafirkan siapa saja yang dianggap melakukan kesalahan, seperti Utsman bin Affan yang melakukan kesalahan karena mengubah sistem politiknya sehingga menimbulkan huru-hara. Kemudian Tolhah, Zubair dan Muawiyah yang melakukan pembangkangan terhadap Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah, dan Ali bin Abi Thalib sendiri juga disalahkan ya, karena melakukan kesalahan, yaitu menghentikan pertempuran dalam perang Siffin ketika menaklukkan Muawiyah yang tidak mau baiat kepadanya. Pada awalnya tuduhan kafir tersebut dilontarkan mereka kepada Muawiyah, Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Musa al-Asy'ari. Yang keempatnya ini pelaku utama proses tahkim atau damai untuk mengakhiri peperangan perang Siffin yang tadi saya ceritakan sebentar atau sekilas. Namun tahkim tersebut menurut orang-orang Khawarij tidak sesuai dengan ketentuan ajaran agama, karena Muawiyah adalah pembangkang yang seharusnya diperangi sampai hancur dan tunduk. Dengan demikian, jalan terakhir tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Dan barang siapa menetapkan sesuatu dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan hukum Allah, tergolong orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah adalah
kafir. Surah Al-Maidah ayat 44. Kemudian sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pada akhirnya mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan kesalahan atau dosa besar karena tidak mengikuti hukum Allah, juga termasuk suatu kesalahan besar. Kendati semua yang mereka kafirkan itu adalah para pelaku politik yang menurut pandangannya melakukan kesalahan besar dengan tidak mengikuti norma agama sesuai Al-Quran. Namun demikian mereka juga mengkafirkan para pelaku dosa besar yang di luar politik. Bahkan lebih jauh mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dan tidak sealiran dengan mereka. Akhirnya semakin banyak konflik dan pertempuran akibat pemikiran teologinya itu, sehingga Ali bin Abi Thalib, penguasa sah saat itu, menyerang mereka dan menghancurkan mereka pada tahun 37 Hijriah. Akan tetapi salah seorang dari mereka ada yang selamat dan membunuh Ali bin Abi Thalib pada tahun 40 Hijriah. Walaupun telah dihancurkan Ali bin Abi Thalib tahun 37 Hijriah, namun sisa-sisa kekuatan mereka masih terus bergerak dan berhasil menghimpun kekuatan lagi, sehingga terus melakukan gerakan oposisi terhadap Daulah Umayyah. Akan tetapi kelompok ini rentan sekali sehingga mudah pecah, dapat dihancurkan kembali oleh Bani Umayyah pada tahun 70 Hijriah. Golongan Khawarij terpecah menjadi beberapa sekte, yaitu Muhakkimah, Azariqah, Najdah, Ibadiyah, dan Sufriyah. Kemudian sisa-sisa dari sekte Ibadiyah, yaitu sekte Khawarij yang sangat moderat, sampai kini masih ada di Sahara Aljazair. Kemudian ada juga di Tunisia, Pulau Zebra, Zanzibar, Oman, dan Arabia Selatan, dan tidak melakukan perlawanan politik apa-apa terhadap penguasa yang sah. Jadi Khawarij ya tadi, Khawarij itu kemudian berkembang dan akhirnya mereka terkotak-kotak ya menjadi beberapa kelompok ya, namanya tadi jenis apa ini dari Arab ya, namanya Arab semua. Ada Muhakkimah, Azariqah, Najdah, Ibadiyah, dan Sufriyah. Dan yang ada sampai sekarang adalah kelompok Ibadiyah, karena kelompok ini adalah kelompok yang sangat moderat. Sesuai dengan uraian di atas, maka pemikiran kalam aliran Khawarij yang paling menonjol adalah tentang pelaku dosa besar yang menurut mereka tergolong orang kafir. Dan termasuk pada kategori dosa besar adalah sikap menentang terhadap pemikiran Khawarij, sehingga orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka tergolong kafir menurut mereka. Di samping itu, mereka mempunyai pemikiran yang khas tentang definisi iman, yakni menurut mereka iman itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sejalan dengan definisinya ini, maka orang-orang yang tidak mengamalkan ajaran agamanya atau melakukan pelanggaran dalam kategori dosa besar, termasuk kufur, karena amal mempengaruhi iman. Dengan demikian, pokok-pokok pikiran aliran ilmu kalam mereka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, orang Islam yang melakukan dosa besar adalah termasuk kafir. Dua, orang yang terlibat perang Jamal, yakni perang antara Ali dan Ibnu Aisyah, dan pelaku arbitrase antara Ali dan Muawiyah
juga dihukumi kafir. Yang ketiga, khalifah menurut mereka tidak harus keturunan Nabi atau suku Quraisy. Oke, selanjutnya aliran Murji'ah. Sejak terjadinya ketegangan politik di akhir pemerintahan Utsman bin Affan, ada sejumlah sahabat Nabi yang tidak mau ikut campur dalam perselisihan politik. Ketika selanjutnya terjadi salah menyalahkan antara pihak pendukung Ali dengan pihak penuntut bela kematian Utsman bin Affan, maka mereka bersikap irja', yakni menunda putusan tentang siapa yang bersalah. Menurut mereka, biarlah Allah saja nanti di hari akhirat yang memutuskan siapa yang bersalah di antara mereka yang tengah berselisih itu. Selanjutnya, mereka kaum Khawarij ya. Selanjutnya kalau kaum Khawarij berpendapat bahwa mukmin yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir dan kelak akan kekal di dalam neraka, maka kaum Murji'ah berpendapat bahwa mukmin yang melakukan dosa besar tersebut masih tetap mukmin, yaitu mukmin yang berdosa tidak berubah menjadi kafir. Lalu apakah mereka itu akan masuk ke dalam neraka atau surga, atau masuk neraka terlebih dahulu baru kemudian ke dalam surga? Ditunda sampai ada putusan akhir dari Allah. Jadi mereka orang-orang Murji'ah ini tidak sama dengan Khawarij ya. Kalau Khawarij nanti orang yang melakukan dosa besar kafir, kalau Murji'ah masih tetap iman. Nah, kemudian apakah orang yang melakukan dosa besar itu di neraka dulu ya, kemudian kalau dosanya habis kemudian baru masuk surga, atau bagaimana? Nah, ini mereka tidak memutuskan apa-apa. Semuanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena penundaan semua putusan terhadap Allah serta senantiasa berharap Allah akan mengampuni dosa-dosa para pelaku dosa besar tersebut, maka mereka ini kemudian populer disebut sebagai golongan atau aliran Murji'ah. Jadi Murji'ah itu artinya orang yang mendapat putusan para pelaku dosa besar sampai ada ketetapan dari Allah. Menunda ya, orang yang menunda. Ini ada beberapa tulisan yang salah. Jadi Murji'ah itu artinya orang yang menunda putusan para pelaku dosa besar sampai ada ketetapan dari Allah, sambil berharap bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka itu. Pendirian Murji'ah di atas sangat moderat, sehingga menjadi pendirian umat Islam pada umumnya tentang mukmin yang berbuat dosa besar. Mereka sendiri kemudian disebut sebagai penganut aliran Murji'ah moderat. Akan tetapi pada akhir abad pertama dan awal abad kedua Hijriah muncul orang-orang Murji'ah ekstrim yang sangat meremehkan peran amal perbuatan. Mereka selanjutnya berpendapat bahwa siapa saja yang meyakini keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW adalah orang beriman, walaupun selalu melakukan perbuatan buruk. Bahkan seorang tidak boleh dikatakan kafir kendati sering melakukan ibadah di dalam gereja, karena keimanan itu ada di dalam hati dan hanya dapat diketahui oleh Allah. Nah, itu akhirnya malah seperti itu ya. Pokoknya orang yang beriman kepada Allah seharusnya masuk surga, walaupun dia tidak pernah beramal baik, bahkan walaupun dia sering beribadah di gereja. Kalau dia beriman ya, dia tetap akan masuk surga. Ganti mau. Kaum Murji'ah
tokoh-tokoh aliran Murji'ah ekstrem ini, tokoh-tokoh aliran Murji'ah ekstrem ini adalah Jaham bin Safwan, Abul Hasan As-Salih, Muqatil bin Sulaiman, dan Yunus As-Samiri. Kaum Murji'ah ekstrem ini banyak memperoleh kecaman dari para ulama saat itu dan tidak memperoleh pengikut serta akhirnya lenyap. Sedang Murji'ah moderat kemudian menjadi pengikut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemikiran yang paling menonjol dari aliran ini adalah bahwa pelaku dosa besar tidak dikategorikan sebagai orang kafir karena mereka masih memiliki keimanan dan keyakinan dalam hati bahwa Tuhan mereka adalah Allah, Rasulnya adalah Muhammad, serta Al-Quran sebagai kitab ajarannya, serta meyakini rukun-rukun iman lainnya. Di samping itu, mereka berpendapat bahwa iman itu adalah mengetahui dan meyakini atas ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad SAW. Mereka tidak memasukkan unsur amal dalam iman, sehingga amal tidak mempengaruhi iman. Oleh karena itu pula lah mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin dan tidak terkategori sebagai orang kafir sebagaimana ajaran Khawarij, sedangkan dosanya harus mereka pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dengan demikian, pokok-pokok pikiran dan ilmu kalam mereka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pengakuan iman Islam cukup di dalam hatinya saja dan tidak dituntut membuktikan keimanan dengan perbuatan atau amal. Kedua, selama seorang muslim meyakini dua kalimat syahadat, apabila ia berbuat dosa besar maka tidak tergolong kafir dan hukuman mereka ditangguhkan di akhirat dan hanya Allah yang berhak menghukum. Oke, demikian. Karenanya umat Islam hendaknya belajar Islam secara utuh dari Al-Quran dan hadis serta sejarah kehidupan Rasulullah bersama para sahabat agar tidak terpengaruh dalam pemikiran kaum Khawarij. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.